setup. Udah dibuka juga Glual dan juga Chrono oleh seorang Street. Mulai masuk peran tapi pasti 05 dengan 1 MP5-nya. Dan Abu pun dengan double vector unggul medical kit. Tapi udah ada Sam dan juga kawan-kawan dari EVOS masuk ke dalam. Bersiap vector dual pun udah diaktifkan oleh seorang Abu. Masih dicari dulu mana sisanya. Permain dari Aura. Udara dari arah Konsinol menuju ke arah Mammoth dan juga The Sub. Dan Blue Zone again ada di Shrines dan EVOS sepertinya bakalan mengudara turun ke arah Bayfront, di mana Bayfront juga sudah ada Aura Esports, Abigail. Waduh, ini sebenarnya dua tim yang sama-sama butuh poin banget. Terutama poin mereka berdua nih, baik Aura Esports dan juga EVOS Esports ini empet-empetan banget, dempet banget, Zi. Yes. Dan akhirnya di match terakhir gue malah nggak melihat tensi fight di mana-mana kecuali di area Bayfront antara EVOS melawan Aura. Dan kalau kita perhatikan juga ini sebenarnya dari segi vision Aura boleh gue bilang cukup memegang, tapi lebih ke arah EVOS juga di sini kayaknya lebih fleksibel juga sambil nungguin momentum dia untuk split atau mungkin narik ke arah Council Hall tadi ya. Yes, tapi kalau misalnya kita ngeliatin dari pergerakan EVOS, kampaknya mereka cukup fokus sama objektif mereka karena fokusnya mereka ini sebenarnya tinggal satu aja, cukup pertahanin poin yang sudah mereka punya. Jangan sampai mereka ter-take down terlebih dahulu, Ji. Jangan sampai mereka ter-take down terlebih dahulu, apalagi kayak yang gue omongin sebelumnya pas tadi lepas landas pesawat, nggak ada yang saling tabrak-menabrak, jadi ini tinggal adu konsisten. Yes. Adu konsisten bukan adu otot di awal-awal. Apalagi ini mapnya kan dari satu map ke tempat lain tuh agak deket ya. Kalau misalkan lu fight di early dengan tempo waktu yang cukup lama, chance besar banget itu udah pasti lu didatengin sama tim lain. Yes, tapi kalau misalnya kita ngelihat pergerakan antara Aura Esports dengan EVOS sendiri, ini bener-bener mereka setiap jalan selangkah itu selalu ketemu. Kalau misalnya kita lihat tadi sebenarnya EVOS udah sedikit menjauh dari pergerakannya tim Aura karena mereka sadar kan ada pendatang baru juga di tempat yang mereka huni. Tapi ternyata Aura malah makin ngedeket ke EVOS itu. Sementara EVOS Mr. 05 juga udah mulai ngelancarin tembakan, seenggaknya kasih peringatan ke Aura. Lo nggak sendirian di sini, ini ada gue. Betul, jadi emang lebih ke arah Auranya juga aware dan dia harus nge-shadow pergerakan dari EVOS. EVOSnya juga sadar dan gak terlalu gegabah dengan dia punya moving. Betul. Iya kan? Waduh. Yes. Waduh, ternyata Ji, ini EVOS udah langsung melakukan pergerakan agresif. Abu udah langsung naik dengan satu grapple hook gunnya ke arah atas lantai 3 di arah balkon. Sudah mulai coba adu setup. Udah dibuka juga Glual dan juga Chrono oleh seorang Street. Mulai masuk peran tapi pasti 05 dengan 1 MP5-nya. Dan Abu pun dengan double vector unggul medical kit. Tapi udah ada Sam dan juga kawan-kawan dari EVOS masuk ke dalam. Bersiap vector dual pun udah diaktifkan oleh seorang Abu. Masih dicari dulu mana sisanya. Permain dari Aura udah mulai kehabisan peluru dan juga darah. 3 orang dan langsung diratakan begitu saja. Aura melawan EVOS harus diratakan aja di tangan EVOS tanpa kehilangan satu player pun EVOS. Bener-bener fight yang cepet banget dari EVOS Esports. Dan kalau misalnya gue ngeliat Abu loncat ke atas itu bener-bener ngedistract Aura yang langsung naik ke lantai 2. Tapi tampaknya EVOS bisa sedikit bernafas lega. Aerowolves posisinya nggak terlalu dekat. Oh ternyata enggak, Ji. Ini ada di lantai yang sama, ada di lantai 2. Iya, bakal coba langsung digas terus teman-teman dari EVOS. Gak bakal dikasih nafas karena Aerowolves juga bakal siap setup untuk melawan. Tapi Kapten Elsion bakal menjadi korban pertama dari kekejaman EVOS Esports yang udah membara-bara. Sang macan putih kita bersiap untuk menghabisi siapapun yang ada dekatnya, tapi Captain bakal jatuh. Ada 05 juga bakal jatuh oleh seorang Bang. Halcyon bersama kawan-kawan dari Aerowolves bersiap untuk menghabisi permain dari EVOS. Narik dulu, Streetnya cabut, terkena knockdown dan ada Abu yang harus habis juga di tangan sang serigala Aerowolves. Wow, ini antara macan bertemu dengan serigala caplok-caplokan. Tapi Ji, sudah ada perang lagi kayaknya karena Aerowolves sudah kedatangan tamu. Itu dia ada Ajax yang bukan Sven bakal coba maju naik ke arah lantai 2. Bersiap untuk menghabisi permain dari Aerowolves, mencari di mana sisa stepnya. Adam datang dengan MP5-nya, loncat-loncat dulu sedikit. Ajax bersiap dengan lain-mainnya. Udah dibuka juga satu Chrono untuk persiapan. Oke, lempar dulu flag Ginet untuk make sure di area sebelah kiri ada orang atau tidak. Bakal coba masuk, Moshi bakal dipegang juga dual vektor. Ada Jans dengan setengah darahnya berusaha sekuat mungkin. Dan Ajax bersama Adam bersiap mencari di mana sisa player dari seorang Bang yang juga harus terkenal dan begitu saja. Dan Jans menjadi harapan terakhir dan nafas terakhir dari Aerowolves yang memang lagi mencari poin juga sebanyak-banyaknya. Tembak dulu dikit, coba adu, trapping dulu, sudah mulai pusing, tinggal dia sendiri. Naik dulu ke lantai 2. Hasta la vista Jans.
Aduh, ini kalau misalnya kita lihat untuk war early game kalah hari terakhir, ini bener-bener kayak estafet. Cuman sayang sekali Ji, lu bener-bener gak dikasih nafas karena IOG ini ketemu dengan Boom Esports. Iya, dari dua grup yang berbeda, di mana Lord juga ternyata harus disandra dan diculik begitu saja tanpa dikasih ampun oleh teman-teman dari Boom Esports. Cukup kerat memang seperti biasa Foundation dan juga The Maze. Dan sepertinya Alan of God agak di pojokan karena udah mulai coba diras. Alnova Semar lebih siap dengan satu frag grenade, loncat dulu dikit. Bion menjadi player of the match dengan 5 poin kill pada Alnova. Di balik satu Chrono ada Marley juga bakal coba dibantu dengan satu Chrono lagi di cover, tapi dari samping bakal coba di-strafing oleh Rulgod. Berhasil dapetin seorang Mal, bakal coba diadu juga oleh Bion. Berhasil dapetin Alnova, 1-2 dan bisa pemain terakhirnya itu dari Boom juga harus kesulitan. Masih ada satu player lagi, apakah bisa? Alan of God, strafing dan bakal tembak sampai akhirnya Boom juga lagi-lagi serata dan posisi ke-9. Gila, Island of Gas bener-bener membara banget. Ini dibakar stage-nya oleh Island of Gas. Dan bener aja, ini tadi Bion sebenarnya sudah menahan setidaknya untuk menunggu teman-temannya maju naik ke atas. Dan pembukaan dari Bion bener-bener manis banget. Disusul dari Rulgud yang memberikan buka defense untuk Island of Gas itu sendiri. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat di sini Boss Nightmare cukup anteng aja. Mereka fokus dengan objektif mereka. Bener. Tapi sayang sekali ada mesin cepu datang. Aduh, ini dia ya mesin cepu kita. Tapi bukan satu masalah juga untuk Boss Nightmare. Karena pada akhirnya kalau kita flashback sedikit, Aerolf salah satu kompetitor mereka dari grup A-nya itu udah tumbang. Terus juga tadi ada teman-teman dari Boom yang emang mau coba manjat juga udah tumbang juga. Jadi sisa dari Onyx Olympus sama satu lagi itu Sesmizu sama Bigetron mungkin. Ya, itu dia. Tapi kalau misalkan kita ngelihat sendiri untuk di Poche, sebenarnya Island of Gas di sini masih punya kompetitornya. Betul. DG Esports. DG masih ada, EVOS masih ada, ya terus juga The Prime juga masih ada. Wah, masih bahkan sama Rosuko Veda juga yang masih ada di sini ya. Betul sekali, dan ini DG Esports sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari standing selama 5, dia punya banget kesempatan untuk ngebalap posisi dari EVOS. Bahkan bisa jadi malam ini dia yang akan mendapatkan 20 poin. Betul sekali. Chance yang sama juga terjadi di Island of God. Kalau seandainya Island of God dapetin Buya dan dia dapat perolehan poin kill di atas 8, chance-nya cukup besar dengan catatan DG dan EVOS harus tumbang di posisi ke-8 dan juga ke-7. Yes, itu dia. Semakin panas, Ji. Tapi kalau misalnya untuk Boss Nightmare menurut gua udah terlalu jauh untuk dibalap poinnya. Sulit banget. Dan kalau misalnya kita lihat sendiri untuk Boss Nightmare, dia sudah mengambil satu tower tertinggi di area refinery yang menurut gua ini baik banget untuk membuka vision sejelas mungkin sehingga informasi yang bisa didapatkan oleh Boss Nightmare ini benar-benar maksimal. Dan kalau kita berbicara maksimal, hal yang sama juga udah diterapin sama teman-teman dari Sesmizu. Sesmizu juga cukup objektif. Dia sadar dia paling nggak harus konsisten. Kalau seandainya dia nggak konsisten, dia bisa aja digeser ke peringkat ketiga dari grupnya gitu kan. Jadi paling nggak kalau seandainya dia nggak dapat 1 di peringkat pertama malam ini 20 poin, paling nggak dia dapat 17 poin dan dia udah melakukan hal ini dengan cukup baik dan efisien. Dan bener aja Circle bakalan berpihak ke arah tengah zona karena memang terjadi beberapa penumpukan juga di sana. Yes, tapi kalau misalnya kita ngeliatin untuk pergerakan Poche sendiri yaitu Island of Gas disusul oleh DG Esports, mereka tampaknya sedikit bermain pasif karena mereka nungguin perang di tengah circle yang dimana ketika mereka masuk orang-orang udah tinggal sedikit, mereka bisa tinggal sayurin aja. Benar, dan perlu kita catat EVOS tadi sebenarnya dapat teman-teman dari Aura, tapi harus diratakan sama teman-teman dari Aerolf, ya kan? Dan ini menjadi domino aja, efek domino untuk teman-teman dari grup C. Karena pada akhirnya kalau tadi terhitung EVOS dapat 4 orang ya kan dari satu squad Aura, terus dia rata berarti dengan 60 poin yang dia punya tambah 4 64. DG tinggal konsisten ada di top 5 atau di top 3. Yes, dengan tambah ya seenggaknya untuk sedikit lebih aman tambah sedikit poin kill lah. Betul, ya kan? betul. Itu objektif yang harus dilakukan oleh DG ataupun teman-teman dari The Prime untuk menggeser dari posisi EVOS itu sendiri. Ya, setidaknya itu satu objektif yang sudah dilakukan oleh DG Esports. Dia menjauhi peperangan yang menurut dia itu bisa nge-take down posisi dia lebih awal dibandingkan Island of Gas. Akhirnya dia cuma muter rotasi jauh, ngambil pinggir circle, setidaknya yang penting aman dulu deh. Emang rotasi dari DG sendiri kan dia Stone Ridge ya kan, harga mati. Sempat beberapa momen juga ada satu momen kayak kemarin di week sebelumnya itu EVOS datang ke Stone Ridge juga ya kan, tapi emang kembali lagi di sini DG membuktikan konsistensinya, dia tetap turun di sana, mau ada siapa nggak ada siapa tetap turun di sana gitu. Yes, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri, nah sudah ada abang cepu kita nih ngasih tahu posisi DG Esports yang pastinya diketahui oleh
Sesmizu. Cuman tinggal kita lihat aja apakah Sesmizu mendapatkan informasi berharga seperti itu, dia akan engage atau ya udah diemin aja. Biarin deh, biarin. Benar. Karena sebenarnya ini bisa jadi satu keunggulan juga untuk Ses kalau seandainya dia lagi regroup. Kalau lagi nggak regroup gini, chance juga lumayan besar alias 50-50 gitu. Kalau seandainya lu ke pick off satu, ini waktu yang digunakan untuk nge-backup satu orang ke knockdown itu lumayan makan waktu. Yes, tapi seenggaknya informasi sudah berimbang. Kedua belah pihak tim ini sudah saling mengetahui dan DG mengambil movement yang menurut gue cerdas banget. Ketika mereka tahu posisi mereka sudah ketahuan, mereka mengambil blind spot di area refinery ini sehingga posisi mereka gak ketahuan sama Sesmizu. Dan sudah ada teman-teman dari The Prime yang sudah puas di area Shrines. Dia bakalan bergerak ke arah dekat refinery di ini jatuhnya checkpoint nih. Nih tempat ini tuh selalu menjadi checkpoint orang yang dari Shrines, orang yang dari Foundation sama Bayfront. Yes, tapi kalau misalnya kita lihat untuk zona sebentar lagi akan update dan ini dia mengitari area refinery dengan sempurna. Setidaknya sudah ada dua tim yaitu Sesmizu dan juga DG Esports. Boss Nightmare ini akan coba ngambil area patahan bawah, seenggaknya lebih aman di sana kalau misalkan mereka fokus objektifnya cuma untuk konsisten. Tapi Allen of God di sini juga akan mengambil rotasi yang cukup jauh mencari tempat yang agak sepi supaya ketika ada pecah war mereka bisa langsung cari steal kill satu atau enggak dua. Betul, dan Bigetron masih bersikuku dengan apa yang biasa dia lakukan, yaitu rotasi dari arah desap langsung straight forward menuju ke arah lurusan refinery di arah patahan-patahan atau ketinggian ini ya, tembok-tembok yang ada di sini, dimana di atasnya tuh udah diisi oleh teman-teman dari Boss Nightmare. Summoner Drop pun langsung dibuka juga, dimana Zixia ternyata berhasil mendapatkan satu hands dan Rega juga terculik oleh Haide dengan satu baretanya. Bakal coba langsung dihabisin Zixia bakal coba langsung diserang begitu saja, maju dikit, jangan dapetin Beyond. Island of God melawan Onyx Olympus kali ini. Mampukah Onyx Olympus menghabisi para pemain dari Island of God? Ini karena masih ada danger zone, menurut gue nggak baik untuk kedua belah pihak tim lanjutin perangnya. Sementara itu, ini hal yang dipikirkan juga oleh Onyx Olympus ketika mereka sadar, oh ini lagi danger zone. Tapi mendingan ya udah kita tarik mundur dulu, tunggu danger zone-nya selesai, baru kita coba engage lagi cari vision. Sementara itu untuk Ses masih anteng aja, cuman posisi Ses menurut gue sebenarnya nggak aman-aman banget karena udah numpuk banget di areanya dia. Betul sekali, dan ini bakal jadi satu kesempatan juga yang bakal dimanfaatkan oleh teman-teman dari DG Esports. Dan ada AWM-Y dengan Pierce, AWM Pierce-nya tentunya bisa menjadi satu senjata maut untuk teman-teman yang biasanya menggunakan senjata jarak jauh atau sniper seperti seorang Jafra. Dia biasa menjadi support dari arah jarak jauh, tapi kalau kita berbicara circle yang udah semakin sempit, sepertinya udah tidak terlalu efektif. Dan juga kalau kita lihat penumpukannya ini udah semakin saling berdekatan juga, jadi tinggal gimana DG mempertahankan circle-nya untuk melawan tim yang mau coba datang ke circle. Yes, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri untuk Rosu Goveda posisinya nggak terlalu diuntungkan ya, meskipun sebenarnya posisi dia itu nggak terlalu kelihatan, bahkan sama sekali nggak kelihatan dari member-member DG. Cuman karena dia berada di luar zona dan sulit banget untuk masuk ke pinggir zona, ini bakalan jadi PR yang besar untuk Rosu Goveda itu sendiri. Dan perlahan tapi pasti teman-teman dari Rosu Goveda mulai maju, mulai naik juga, menyusuri area patahan-patahan di Gurun Kalahari kita menuju ke refinery. 7 detik pun zona bakalan berjalan lagi. The Prime juga mau nggak mau bakalan masuk ke circle berikutnya, dan ini akan menjadi refinery yang penuh dengan panggung-panggung peperangan, yang mana kalau kita perhatikan juga I'm God berhasil mendapatkan seorang Ikam, si bocil melawan bocil ya kan, bakal coba ditahan juga oleh para pemain dari Boss Nightmare, dan Ikam pun sepertinya tidak tertolong lagi. Yes, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri, Onyx Olympus juga sudah secure pinggir circle atas, dan ternyata sudah terjadi perang lagi nih antara Boss Nightmare dengan The Prime. Yes, masih coba ditahan juga. The Prime juga nggak mau terlalu terburu-buru ambil posisi karena memang mereka sebenarnya udah ada di dalam circle. Dan Bigetron, Anca, ada kata-kata terakhir mungkin, Anca terkena dan sudah terjatuh, udah nggak bisa ketolong lagi. Para pemain dari Bigetron pun kelimpungan. Jafra berhasil dapetin Wiza, Thanos berhasil dapetin Ajik, Wiza juga bakal ditukar oleh Jafra. Azriel juga mulai mengamuk pemain dari DG, bertemu dua tim sekaligus. Ses dan juga Onyx Olympus langsung dilabas habis oleh para pemain dari DG Esports, mulai mencari jalur amannya untuk masuk circle berikutnya, di mana di depan kalau kita perhatikan ada pemain dari Onyx Olympus sambil berjaga-jaga. Dari samping ada hujan peluru, yaitu Fung yang siap melihat para pemain dari DG. Tembak, tembak di sini seperti oleh seorang Jafra, sang siap shooter kita. Bakal coba dipantau dulu, dicari, di aim. Ada Thanos berhasil dapetin Gare, bakal coba langsung diadu aja. Hujan peluru datang langsung
langsung ke arah Thanos. Pusing Thanos tapi masih punya keluar. Waktunya pas banget. Langsung didobelin aja untuk pertahanan diri karena masih ada Jars di arah depan. Yes, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri untuk warnya antara DG tadi, sebenarnya menurut gue keputusan yang cerdas dan ada refleks yang nice banget. Ketika di jembatan tadi sudah ditembakin DG Esports oleh Sespong, ini langsung di cover oleh Jafra. Jafra langsung mundur sedikit, nembakin ke arah Sesnatin yang jadi sniper di atas Refinery. Yes. Jadi emang awareness dari DG ini bagus banget. Tapi Bagus Jafra banget. sayang sekali juga ada pergerakan yang bagus dari Limzy, di mana Limzy berhasil menculik seorang Jafra. Ditukar aja oleh Azriel yang berhasil dapetin Jars, menyisakan Jixi aja di arah depan. Langsung dihabisin begitu oleh Azriel 25, 3 kill berhasil diamankan oleh DG dan juga placement sepertinya di sini masih abu-abu. Ada Virus berhasil dapetin Ibeos dari Rosugo, bakal cepat tembak dulu Thanos dari arah depan, udah terlihat terdeteksi oleh Azriel dengan SPD-nya. Kocak berhasil dapetin Riza, Virus juga harus jatuh dan Bigetron terlihat posisi ke-8, 7 tim tersisa. Hai, dia berhasil dapetin satu kocak, bakal coba lempar dulu. Thanos udah terlihat terdeteksi, terponis posisinya, tapi Zixia berhasil dapetin bara. Zixia berhasil dapetin bara, akhirnya nggak ketolong lagi baranya. The Prime ternyata harus posisi ke-7 oleh pemain dari Rosugo. Thanos berdua aja sama Fung, mampukah dia selamat karena circle-nya sudah semakin jahat kali ini, Bigel. Yes, tapi kalau misalnya kita lihat sini ini benar-benar numpuk banget dan entah bagaimana caranya DG bisa langsung masuk ke jantung pertahanan setiap tim yang ada di tengah-tengah circle. Tapi ternyata Thanos di sini dengan lontarnya berhasil mendapatkan satu member dari lawannya. Oh, Fung bakalan coba terdeteksi dan juga udah siap langsung di jump shot oleh seorang Azriel. Masuk ke dalam, masih punya geluar ternyata. Bakal coba langsung dihabisin. Olympus sudah harus kelima, tapi ada Fung yang harus jatuh. Langsung tumbang with saya dan DG bakalan mendapatkan placement kah, dan dia menyisakan pemain dari Boss Nightmare. Masih ada DG juga dan benar saja di game terakhir langsung ditutup oleh pemain dari DG Esports. Lagi-lagi botak power hashtag Super DG, Jafra, Abax, Azriel dan juga Faiz. DG Esports di match terakhir bener-bener Super DG Haji Sven. Yes. Ini objektivitas yang akhirnya membuahkan hasil yang cukup manis. Mengingat kita lihat standing klasemen tadi ronde kelima benar-benar cuman terpaut 2 poin aja. Itu dia Ji, dan gua salut banget bagaimana caranya. Tadi sebenarnya posisi mereka itu agak kejepit kan. Ada Sesmizu dan juga ada The Prime, tapi ternyata The Prime